kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan bahas topik pertama atau bagian pertama dari pelajaran kita dengan judul Pemimpin yang Berkarakter Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali ada banyak pertanyaan, apakah itu karakter? Ya, apa itu karakter? Dan seberapa penting dan serta seberapa mahal itu karakter bagi kita dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dan bahkan juga dalam menumbuh kembangkan usaha pekerjaan dan bisnis kita. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karakter tidak langsung dibawa lahir. Karakter yang baik ya, tidak langsung itu otomatis kita warisi dari kedua orang tua kita. Karakter yang benar atau karakter yang positif. Tidak langsung terwarisi atau kita bawa dari dalam rahim. Kecuali kalau karakter yang buruk. Itu secara otomatis Bapak Ibu sudah langsung melekat dalam diri kita waktu kita ada dalam rahim ibu kita. Mengapa? Karena karakter yang buruk itu adalah produk dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yang juga diwariskan oleh Adam dan Hawa, lalu diteruskan kepada orang tua kita, lalu lagi-lagi kita juga mengadopsi karakter yang buruk itu. Tetapi karakter yang positif, karakter yang benar, tidak. Langsung otomatis terwarisi dari orang tua kita. Mengapa? Karena karakter yang positif ini ya harus diawali, dimulai dari pertobatan kepada Kristus, Bapak Ibu. Karakter itu sesuatu hal yang sangat penting. Bahkan saya mengatakan mahal harganya. Bahkan lebih mahal dari cuan atau dari hepeng atau juga dari duit. Karena karakter itu Bapak Ibu, ya diproses lahir dari sebuah pemrosesan pembentukan. Ya, waktu kita sudah lahir ke dunia ini yang ditandai dengan waktu kita bertobat tidak secara pribadi. Menurut John Maxwell, seorang ahli kepemimpinan dunia yang menulis banyak buku tentang leadership, dan saya juga banyak belajar serta membaca buku-buku yang ditulis oleh beliau ini, mengatakan karisma dapat membawa kita sampai pada puncak kesuksesan. Namun karakterlah yang mempertahankannya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karisma itu bisa membawa kita pada sampai kesuksesan. Bisa membuat kita populer, bisa membuat kita berhasil. Bisa membuat kita disanjung setinggi langit oleh pengikut kita. Tapi jangan lupa, itu hanya sebatas jadi batu loncatan membuat kita sampai ke puncak yang tinggi. Tapi kalau untuk mempertahankan kesuksesan dan keberhasilan itu, kuncinya adalah di karakter, bukan lagi di karisma, tapi di karakter. Nanti, kenapa? Nanti akan saya jelaskan dalam bagian-bagian yang lain. Kalau kita lihat dalam realitas kehidupan orang-orang Kristen di zaman Alkitab, kita ambil aja contohnya misalkan Raja Daud. Apa kurangnya Raja Daud? Apa kurangnya Raja Salomo? Mereka berkarisma, Bapak Ibu. Karisma itu membawa mereka menjadi seorang raja, menjadi seorang leader yang hebat. Tetapi waktu mereka tidak punya karakter di dalam kesuksesan, dalam keberhasilan itu, yaitu pada waktu mereka jatuh dalam dosa, hampir sama dua-duanya. Salomo juga jatuh dalam dosa seksual, karena dia memiliki lebih dari satu istri. Termasuk juga Daud jatuh dalam dosa seksual karena mengambil istri orang lain. Itu kan bicara masalah karakter. Tumbang lah kepercayaan Tuhan terhadap mereka.
Sehingga Alkitab mengatakan, Tuhan tidak ada lagi di dalam diri Daud dan juga Raja Salomo. Hal yang sama sebenarnya juga kita lihat ini di dalam realitas kepemimpinan ya manusia di zaman ini. Entah di dalam dunia pelayanan, entah dalam dunia usaha dan bisnis, bahkan juga di dalam dunia partai politik. Karakter itu seringkali menjadi penghancur terbesar yang mengakibatkan mereka rubuh dan runtuh karena karakternya tidak ada. Jadi dari sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sementara dapat kita mengambil sebuah kesimpulan singkat, apa artinya karakter? Tanpa karakter yang baik, seseorang pemimpin yang sudah sampai pada puncak kepemimpinannya tidak akan bertahan lama. Saya sudah sebut tadi contoh paling fenomenal di dalam Alkitab. Kepemimpinan Salomo dan Daud tidak bertahan lama karena tidak punya karakter. Karakter apa yang tidak dimiliki oleh Salomo dan Daud waktu itu? Penguasaan diri, pengendalian diri terhadap hawa nafsu. Mereka tidak punya karakter itu. Sehingga runtuhlah kepercayaan Tuhan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, seorang pemimpin yang sudah sampai pada puncak sekalipun tidak akan mampu bertahan lama dan tidak akan mampu memimpin orang yang dipimpin. Apalagi kalau orang-orang dipimpin itu sukar dan sulit. Kalau mereka tidak punya karakter. Dan jabat, bahkan banyak pejabat-pejabat di Republik ini, Bapak Ibu, hancur, jatuh, karena karakter yang baik tidak punya. Alias karena karakternya buruk. Nah, sebuah lembaga survei internasional sudah melakukan survei kepada banyak orang di beberapa negara di dunia ini. Yang mereka survei adalah sejauh manakah ketertarikan masyarakat manusia di dunia ini terhadap yang namanya karakter. Afirmasi Survei itu dilakukan 2 kali, Bapak Ibu. Yang ketiga afirmasi alim ke ya, survei itu dilakukan 2 kali. Bu Susan, minta maaf bisa suaranya di mute dulu Bu ya. Baik. Survei ini dilakukan 2 kali pada tahun 1995 dan juga tahun 1997. Hasil dari survei yang mereka lakukan, dari ribuan responden yang diwawancarai, ya, masuk pada kesimpulan yang sama dari 2 kali survei yang dilakukan tahun 95 dan juga tahun 87. Bahwa rata-rata responden yang disurvei sepakat mengambil sebuah kesimpulan dan keputusan bahwa mereka sangat merindukan seorang pemimpin yang jujur. Baik dalam konteks pelayanan gereja, bahkan juga dalam konteks pelayanan dalam dunia usaha, bisnis, bahkan juga dalam memimpin sebuah negara. Semua responden sepakat mengatakan, kami butuh seorang pemimpin yang jujur. Dan grade-nya grade yang paling tertinggi. Ya, sebesar 88, ya, memilih, mempercayai bahwa pemimpin yang jujurlah yang paling dibutuhkan oleh mereka. Grade yang kedua adalah punya visi ke depan atau memandang ke depan. Itu grade yang kedua. Grade yang ketiga adalah inspiratif. Grade yang ketiga, cakap. Grade yang keempat, berpikir adil. Grade yang berikutnya, mau memberikan dukungan. Yang selanjutnya, berpikir luas, cerdas, lugas. Bisa diandalkan, berani, mau bekerja sama, punya imajinasi, peduli, bertekad kuat, dewasa, ambisius. Dan yang terakhir adalah mandiri. Tapi yang menarik di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, karakter jujur itu skornya paling tinggi.
dibanding daripada karakter cerdas. Nah, dulu kita banyak berpikir yang paling dibutuhkan, yang paling diperlukan dalam hidup ini adalah seorang yang ya paling cerdas ya Bapak Ibu ya. Cerdas, pinter, ya bisa diandalkan, ya bertekad kuat, ambisius, mandiri. Kan ini dulu karakter yang diharapkan oleh banyak orang. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan perkembangan zaman semuanya berubah. Bukan itu lagi yang paling diimpikan, diharapkan mayoritas manusia di dunia ini, tetapi beralih kepada kejujuran. Mengapa mereka lebih melihat kejujuran itu menjadi sesuatu hal yang lebih penting daripada hanya sekedar cerdas, berani, bertekad kuat, ambisius, mandiri? Saya kira ini lahir dari realitas. Artinya mereka banyak menjumpai pemimpin di gereja, dalam usaha bisnis, dan bahkan juga dalam mengelola sebuah negara. Cerdas sih cerdas, tapi korup. Pintar sih pintar, tapi manipulatif. Berani sih berani, bohongin orang atau bohongin masyarakat. Kan gitu. Itu pasti lahir dari pengalaman para responden. Sehingga mereka mengambil kesimpulan yang kami butuhkan di masa ini, di saat ini. Yang pertama adalah orang itu jujur dulu. Salah cerdas pintar nanti belakangan. Jujur dulu. Saya kira Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini hasil survei ini juga adalah gambaran dari apa yang kita lihat hari-hari ini. Dan saya yakin kalau kita diwawancarai atau disurvei, sama saya kira jawaban kita. Seperti hasil dari survei ini. Kalau ditanya, karakter pemimpin yang paling kita butuhkan, yang paling kita perlukan hari-hari ini, yang bagaimana? Pasti yang kita pilih jujur. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Presiden kita Pak D. Jokowi hanya lulusan sarjana ilmu pertanian itu. Ilmu kehutanan dari UGM. Sarjana kehutanan kan dia. Tidak seperti pemimpin-pemimpin presiden kita yang lalu-lalu. Tetapi ini kan Presiden Jokowi sudah masuk periode terakhir nih. Hanya tinggal 1,5 tahun lagi. Kurang lebih. Hasil survei membuktikan tren kepercayaan masyarakat Indonesia di atas 50. Bahkan survei terakhir di kisaran 75%. Kata kuncinya, kenapa masyarakat Indonesia masih menaruh kepercayaan yang besar terhadap Presiden Jokowi padahal hanya cuma sarjana kehutanan dari dibanding presiden-presiden kita yang lalu? Karena orang masih melihat Pak D kita yang satu itu masih jujur. Bapak Ibu, pesan yang mau saya sampaikan lewat hal ini kepada kita. Mari kita menjadi pemimpin yang jujur. Mari kita jadi hamba Tuhan yang jujur. Mari kita menjadi suami dan istri yang jujur. Apalagi kalau kita menjadi gembala, harus jujur. Menjadi pemimpin di dalam sebuah usaha dan bisnis, harus jujur Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu, kalau mau menerima karyawan, pasti. Yang paling amat Bapak Ibu harapkan, pertama adalah jujur dulu. Masalah cerdas itu, pintar itu bagian kedua. Inilah realitas yang sedang terjadi hari-hari ini, yang mana karakter pemimpin yang jujur atau dalam bahasa yang lebih luas lagi, saya kasih tema pokok bahasan kita bagi hari ini, pemimpin yang berkarakter Kristus. Salah satu sub tanda pemimpin yang berkarakter Kristus itu Bapak Ibu, jujur. Pertanyaan lebih lanjut lagi, ada apa dengan karakter? Apa itu karakter? Karakter dalam bahasa Yunani adalah artinya alam, stempel, atau cap. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada perusahaan, tidak ada gereja atau lembaga yang memiliki cap atau stempel ya Bapak Ibu ya, yang sama.
Pasti semua gereja, pelayanan, usaha, bisnis itu memiliki cap atau stempel yang berbeda atau dalam bahasa lain logo. Pasti berbeda-beda. Stempel itu atau cap atau logo itu adalah karakteristik dari sebuah usaha, pelayanan, atau gereja. Logo atau stempel itu adalah nilai juga. Di dalamnya terkandung nilai yang dianut oleh sebuah pelayanan gereja, usaha, dan bisnis itu. Maka dengan demikian, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, secara personal, secara pribadi, arti dari karakter itu adalah stempel atau tanda kita pribadi yang membedakan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Lalu kesimpulannya apa itu karakter? Yang pertama, karakter adalah gambaran atau potret kualitas seseorang. Jadi kalau saya jujur, kalau kita jujur Bapak Ibu, itu adalah gambaran atau potret kualitas diri kita sendiri. Ini kalau contoh karakter yang positif. Tapi kalau kita tukang bohong, maka itu menggambarkan diri kita sendiri atau kualitas diri kita sendiri. Sehingga orang akan memberikan label, panggilan buat kita itu apa? Tukang ngapusin, tukang bohongin, tukang korupsi. Kan kira-kira begitu. Karakter itu juga bicara tentang tanda yang membedakan kita dengan orang lain, Bapak Ibu. Jadi bedanya kita sebagai pemimpin Kristen, leader Kristen, ditandai dengan kita harus memiliki karakter Kristus. Yang mana hal itu juga menjadi pembeda kita dengan orang-orang lain yang belum sungguh-sungguh bertobat dan terima Yesus, Bapak Ibu. Maka saya tidak berkecil hati kalau persentase orang Kristen di Republik ini tidak mayoritas. Karena buat apa kalau kelompok kita mayoritas, tapi kalau kita tidak memiliki kualitas yang lebih baik. Kalau hidup kita orang Kristen juga tidak berbeda dengan orang-orang lain. Apa gunanya? Bangsa Israel termasuk bangsa yang sangat-sangat minoritas dalam konteks jumlah penduduknya dan juga luas daerah. Kalau kita bandingkan dengan bangsa-bangsa lain di negeri ini, di dunia ini. Tapi tahukah Bapak Ibu, bangsa Israel yang minoritas tersebut memiliki kualitas yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga keturunan-keturunan anak cucu dari bangsa Israel ada di berbagai negara-negara lain di dunia ini. Dan bahkan mereka memberikan pengaruh. Padahal dari sudut jumlah minoritas. Dalam perspektif jumlah penduduk di dunia ini dan juga luas daerah. Itu makanya ada banyak negara-negara adik kuasa yang selalu membela tindakan bangsa Israel di dalam mengambil alih tanah nenek nenek moyang mereka dahulu dari Palestina. Selalu dibela oleh bangsa-bangsa. Ambillah contoh misalkan Amerika, ya Inggris. Itu kan selalu membela tindakan daripada bangsa Israel yang mengambil alih tanah nenek leluhur mereka yang pernah disabotasi oleh orang Palestina. Mengapa? Karena orang-orang hebat di Amerika itu juga adalah turunan dari orang-orang Israel. Sekali lagi, karakter menjadi pembeda kita dengan orang lain. Maka kita sebagai anak Tuhan harus juga berbeda pola pikir kita, ya karakter kita, cara kerja kita, profesionalisme kita harus berbeda dengan orang-orang lain yang bukan anak Tuhan. Karakter itu juga disebut istilahnya Vito atau ciri seseorang.
yang menjadi pembeda antara kita dengan orang lain. Karakter juga dapat dikatakan sebagai gambaran integritas dan moralitas seseorang. Gambaran integritas dan moralitas seseorang. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ambil saja contoh misalkan jujur. Itu adalah gambaran dari, oh integritasnya dia memang jujur ya. Moralnya dia jujur ya. Dan karakter itu dapat juga disimpulkan konsistensi antara isi hati, sama dengan isi pikiran, sama dengan perasaan, sama juga dalam perkataan, sama juga di dalam tindakan dan perbuatan. Jadi, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita katakan kita ini anak Tuhan, pemimpin Kristen, maka isi hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan kita harus mencerminkan karakter pemimpin Kristen. Harus. Dan itu tidak hanya sebatas di mulut. Itu tidak hanya sebatas di iklan. Tapi itu harus direalisir, terlihat di dalam setiap tindakan dan perbuatan kita sehari. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, pemimpin Kristen yang berkarakter Kristus tidak hanya kelihatan. Kepemimpinan yang berkarakter Kristus itu hanya hari Minggu. No, no. Tidak hanya kelihatan waktu dia menyampaikan firman Tuhan di mimbar. No. Tetapi di luar hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, dalam melakukan usaha pekerjaan dan bisnis kita pun harus menunjukkan secara real karakter sebagai pemimpin Kristen. Harus terlihat itu. Karena seringkali kita mendikotomikan Bapak Ibu. Kehidupan yang berkarakter Kristus itu hanya sebatas di hari Minggu. Tetapi di luar itu ya menjadi pencopet, penyolong, dan lain sebagainya. Itu namanya bukan pemimpin yang berkarakter Kristus. Pemimpin yang berkarakter Kristus dimanapun dalam situasi keadaan apapun. Dia selalu mempraktekkan cara berpikir, cara bertindak, cara berkomunikasi, cara melakukan segala sesuatunya harus seperti yang Kristus lakukan. Di rumah, di jalan, di pasar, di kantor. Di mana lagi Bapak Ibu? Di semua tempat. Dan itu harus kita lakukan. Firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Matius pasal 5 ayat 37. Jika ia katakanlah ya, jika tidak, katakan tidak. Bahkan Tuhan Yesus pernah menegur jemaat di Efesus. Karena mereka itu suam-suam kuku. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam kitab Wahyu. Mereka suam-suam kuku Bapak. Karena mereka sudah tahu membedakan yang dosa dan yang tidak dosa gitu. Tapi mereka ambil posisi di tengah. Mau cari aman. Atau dalam istilah saya, hari-hari ini banyak orang Kristen. Tipe orang Kristen apa? Pragmatis, kompromistis. Maka Tuhan katakan, kalau engkau tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkanmu. Itu bicara masalah integritas. Itu bicara masalah karakter, Bapak Ibu. Karena karakter itu tadi katakan kesesuaian, konsistensi, kesamaan. Isi hati, pikiran sama, perasaan kita juga sama, mulut yang keluar dari mulut kita juga sama. Dalam tindakan dan perbuatan harus sama. Kalau dosa, ya tolak. Kalau kebenaran, yes. Nah, gitu Bapak Ibu. Itu arti daripada katakanlah ya, kalau ya katakan tidak kalau tidak. Di luar daripada itu, dari si bonus. Dari si iblis masuk. Inilah sebenarnya prinsip Alkitab yang mengajarkan kita pentingnya itu karakter, Bapak Ibu. Dan hari-hari ini, ya, karakter ini agak sulit ditemukan barangnya. Terlebih khusus di dalam
diri orang-orang Kristen. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, istilahnya presiden kita dulu revolusi mental. Kata dasarnya adalah karakter itu. Ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karakter itu penting. Seberapa signifikan dia membawa perubahan, membawa keuntungan bagi kita. Dan juga bagi gereja, di mana kita melayani, menggembalakan, atau juga bagi perusahaan, atau usaha dan bisnis di mana kita sedang berbisnis. Pentingnya karakter itu Bapak Ibu yang pertama, karena karakter itu memberi dasar kepercayaan dalam setiap diri. Saya ambil contoh, karakter jujur. Hasil survei tadi membuktikan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua manusia di dunia ini mayoritas mendambakan, menginginkan sosok seorang pemimpin, apakah sebagai gembala di gereja, apakah sebagai direktur di sebuah perusahaan, atau ketua RT RW, kepala desa, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden, butuh sekali yang namanya pemimpin yang jujur. Artinya, kalau kita jujur, pasti dicari orang. Kalau kita jujur, pasti ada banyak orang yang mau bekerja sama dengan kita, Bapak Ibu. Kalau kita jujur, pasti ada banyak orang yang percaya kepada kita. Kalau kita jujur, kita akan mudah membangun relasi dengan orang. Karena itulah dikatakan di sini karakter, dasar kepercayaan dalam setiap diri seseorang. Jadi kalau seseorang tidak lagi jujur, maka itu adalah awal dari ketidakpercayaan semua orang terhadap orang bersangkutan. Kalau kita tidak lagi jujur di hadapan Tuhan, maka itu adalah awal dari kehancuran. Sehingga Tuhan tidak lagi mempercayai kita, bahkan memberkati kita. Tuhan saja menjadikan standar karakter itu di dalam memberkati manusia. Saya contoh yang paling relevan. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tahu kan Bapak Ibu? Itu adalah awal dari kehancuran. Iya. Sehingga Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden itu. Sehingga Tuhan tidak lagi percaya kepada mereka. Tapi sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan terhadap Adam dan Hawa. Saking begitu percayanya Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tuhan otoritas. Tuhan memberikan kepercayaan kepada Adam dan Hawa. Mengelola segala sesuatu yang ada di Taman Eden itu. Bahkan juga apa? Memberikan nama terhadap setiap binatang-binatang yang ada di taman itu. Bicara masalah kepercayaan. Itu bicara masalah otoritas yang diberikan Tuhan. Waktu mereka jujur. Waktu mereka memiliki karakter seperti Tuhan. Tapi waktu mereka memakan buah terlarang itu adalah awal ketidakpercayaan Tuhan terhadap Adam dan Hawa. Artinya Tuhan aja memakai standar karakter di dalam memberikan kepercayaan kepada manusia, termasuk memberkati manusia, Bapak Ibu. Ini sama halnya buat kita hari ini. Kalau kita tidak punya karakter seperti Kristus, maka Tuhan akan kehilangan kepercayaan terhadap kita. Tuhan tidak lagi memberkati, menjawab apa yang menjadi doa dan pergumulan kita. Salahnya bukan di Tuhan, tapi di kita. Alasan yang kedua, mengapa karakter itu begitu penting, Bapak Ibu? Karena karakter itu bisa diibaratkan menjadi pendorong atau motivasi untuk berbuat baik dan yang terbaik. Itu makanya karakter ini menjadi penting. Contoh, penguasaan diri.
Kalau kita punya karakter mampu menguasai diri, maka dalam hal ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Penguasaan diri itu adalah salah satu karakter yang positif kan. Maka dikatakan di sini, karakter itu juga berfungsi sebagai apa? Sebagai rem. Apa itu maksudnya rem? Pengendali kan. Nah, kalau kita lagi naik motor atau naik mobil kan gitu. Rem itu kan sangat penting. Makanya banyak peristiwa kecelakaan ya terjadi karena kenapa? Remnya sudah blong, loss, tidak berfungsi dengan maksimal. Maka dikatakan karakter itu penting karena dia bisa menjadi rem pengendali buat kita supaya apa? Jangan lagi hidup dan jatuh di dalam dosa secara terus menerus. Inilah gunanya kalau kita punya karakter yang positif, Bapak Ibu. Salah satu contohnya tadi penguasaan diri. Karakter penguasaan diri ini kan tidak dimiliki oleh Daud, Salomo. Sehingga apa? Mereka tidak bisa mengerem hawa nafsu, mengerem keinginan daging. Sehingga apa? Bebas. Jatuhlah mereka dalam dosa. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kenapa karakter itu penting? Karena karakter itu, ya, sekali lagi akan membuat kita tetap diberkati, disertai, dipelihara, dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Walaupun kita punya karisma yang bisa menarik hati banyak orang. Tetapi itu hanya sifatnya sementara. Tetapi karakterlah yang membuat kepercayaan orang itu tetap akan selalu ada bagi kita. Banyak loh Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin kita di dunia ini, mereka berkarisma, tetapi hancur karena karakternya. Sebut saja pendiri, pemimpin bangsa kita ini. Punya karisma yang luar biasa, tetapi karakter yang ujungnya menghancurkan kepercayaan masyarakat. Waktu zamannya Soeharto, kita mengenang betul itu Bapak Ibu ya. Soeharto itu juga berkarisma. Soekarno juga berkarisma. Tapi apa yang menjadi penghancur karisma, wibawa yang mereka punya? Kan karakter juga. Soeharto tumbang karena karakternya di masa-masa terakhir kepemimpinannya sudah memburuk. Apa itu? Karakter yang membuat Soeharto tumbang sehingga karismanya tidak lagi ya dielu-elukan oleh masyarakat Indonesia karena sudah mulai korup. Kan itu. Maka ini penting Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kejatuhan seorang pemimpin sangat banyak kita ambil contoh-contoh. Di dunia bahkan di Republik ini. Jatuh. Bukan karena karisma. Tapi jatuh karena karakter. Ada banyak pemimpin jatuh karena masalah finansial. Ini saya sudah sebut kayak Soeharto tumbang karena masalah keuangan kan. Korup sampai ke anak cucunya. Banyak juga pemimpin yang jatuh karena masalah seksual yang tidak dapat terkendalikan. Apakah ini dalam dunia pelayanan di gereja ada? Ada. Ada tuh. Ya saya nggak usah sebut nama lah Bapak Ibu. Mungkin juga Bapak Ibu tahu lah itu. Sebuah gereja besar lah akhirnya tumbang juga. Mengapa? Karena pemimpinnya jatuh dalam dosa seks. Bahkan saya menjadi salah satu saksi sejarah sebuah gereja suku terbesar di negeri ini. Berantem sampai sekarang.
Masalahnya apa? Masalah finansial, Kak. Dan itu diikuti juga oleh gereja-gereja lain, Bapak Ibu. Masalah finansial juga. Ada juga, ya, seseorang pemimpin atau organisasi jatuh hancur karena kenapa? Relasinya dengan sesama pemimpin itu tidak berjalan dengan baik. Sehingga terjadi usaha upaya untuk saling menjatuhkan dan menghancurkan. Ada juga karena faktor intelektualitas yang selalu dikedepankan dan dijagokan. Bicara masalah kecerdasan. Sebuah negara tumbang juga. Saya ambil aja contohnya Uni Soviet. Waktu Uni Soviet dipimpin oleh seorang presiden yang punya paham dan keyakinan komunis dan ateis. Hancur juga Uni Soviet sampai terbelah, terpecah-pecah sampai berkeping-keping. Maka lahirlah Ukraina salah satu contohnya. Pecahan dari Uni Soviet. Ada juga organisasi, ada juga pemimpin yang jatuh karena emosionalnya tidak terkendali. Karena kenapa? Selalu marah-marah terus. Ini juga ada di dalam praktik kehidupan rumah tangga orang Kristen loh Bapak Ibu. Suami istri, keluarga, keluarga Kristen bisa juga hancur rumah tangganya karena faktor finansial, karena faktor seksual. Artinya apa? Suami selingkuh, istri juga nggak mau kalah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus semua faktor di atas tadi. Akhirnya menenggelamkan dan menguburkan sebuah organisasi pelayanan ataupun juga sebuah usaha dan bisnis. Termasuk diri leadernya pemimpin. Kalau tidak memiliki karakter Kristus. Maka untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekali lagi. Karakter itu menjadi penting. Bahkan saya katakan tadi tidak ternilai harganya dengan rupiah, uang, dan cuan ataupun juga efek. Tahukah Bapak Ibu, negeri kita ini, negeri yang sangat kaya raya, apapun yang ditanam pasti bisa nunggu menghasilkan buah. Negeri kita ini luasnya begitu luar biasa. Sampai negara-negara lain iri. Itulah yang menyebabkan kenapa dulu negara kita ini ya dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Karena bangsa-bangsa lain tahu negara mereka, tanah mereka tidak sesubur Indonesia. Maka negara kita ini dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Nah, sekarang kita sudah lepas dan bebas dari penjajahan bangsa lain. Apakah penjajahan di negara ini masih ada? Masih. Cuman pelaku penjajah di negeri ini sekarang bukan lagi bangsa lain, tapi siapa? Sesama warga negara Indonesia sendiri. Bentuk konkretnya Pak Tony, sangat mudah kita lihat. Tindakan koruptif. Itu adalah salah satu bentuk penjajahan yang sedang terus merajalela di negeri ini. Karena korupsi itu mengambil alih hak orang, milik orang. Tanpa peduli orang itu mati atau hidup. Yang penting orang itu kaya. Ini menjadi salah satu faktor pemicu kenapa negeri kita ini tidak makmur, Bapak. Bahkan, kenapa KPK didirikan? Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggarannya luar biasa loh, Bapak. Ya, sampai ratusan orang direkrut menjadi pegawai KPK. Anggaran kita banyak keserut ke sana. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa lembaga itu didirikan? Karena minusnya karakter di negeri ini. Sehingga negara harus mendirikan lembaga anti rasuah itu dan membiayainya. Tapi sampai hari ini, budaya koruptif di negeri ini belum bisa disikat habis, walaupun KPK sudah ada. Dan tahukah Bapak Ibu,
sangat sulit menemukan orang-orang yang jujur. Sehingga waktu seleksi pemilihan calon ketua KPK, di awal ratusan orang mencalonkan diri. Tapi di akhir, hanya beberapa orang yang dinyatakan bisa lulus. Bapak Ibu tahu, salah satu faktor kelulusan dari para pemimpin, para pejabat KPK itu, nilai grade yang paling tertingginya adalah di karakter. Saya pernah menanyakan langsung kepada salah satu pimpinan KPK, Saud. Waktu itu kita mau mengundang beliau dalam acara seminar yang mau kita lakukan. Saya pernah bertanya, Pak, apa sih yang menjadi faktor penentu lolosnya seseorang menjadi pimpinan KPK? Pak Pendeta Tony, satu saja yang membuat banyak orang tumbang. Apa itu Pak? Saya bilang, kejujuran. Dan kita bersyukur. Beberapa periode anak Tuhan ya selalu ada menjadi pimpinan KPK. Kita bersyukur itu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, sampai sekarang budaya koruptif belum selesai. Ini karena saking mahalnya karakter Bapak Ibu.